Serangan penikaman terjadi di Tel Aviv hingga melukai 4 warga Israel pada Selasa 21 Januari 2025 malam. Insiden berlangsung di kawasan Nahalat, Binyamin di pusat kota Israel. Seorang warga sipil berhasil menetralkan pelaku dengan senjata pribadinya. Pelaku diketahui seorang warga Maroko bernama Abdelkadir Aziz dengan paspor Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin dikabarkan, Aziz memasuki Israel sejak 18 Januari dengan visa turis. Dilaporkan 4 korban penikaman menderita luka tusuk dengan 2 diantaranya dalam kondisi sedang. Layanan ambulan Israel, Magen David Adom, melaporkan korban lainnya hanya mengalami luka ringan. Beberapa saksi melaporkan mendengar suara tembakan di lokasi kejadian. Serangan tersebut terjadi di 2 lokasi berbeda, yaitu wilayah Nahalat, Binyamin, dan Kaliser. Media Israel melaporkan pelaku ditembak mati oleh pihak keamanan. Penikaman ini menjadi serangan teror kedua dalam 3 hari terakhir di Tel Aviv. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis rekaman operasi penyergapan terhadap pasukan Israel. Dalam serangan itu, seorang tentara Israel terluka parah akibat tembakan sniper Goal di Jalan Al-Sika. Pejuang Al-Qassam juga menghancurkan tank Merkava Israel menggunakan alat peledak berkekuatan tinggi. Kelompok itu menargetkan unit Israel dengan rudal menyebabkan korban tewas dan juga terluka. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Januari, sebuah rumah yang digunakan sebagai benteng Israel juga dihancurkan hingga menewaskan 5 prajurit. Di sisi lain, serangan pejuang Al-Qassam berhasil menewaskan Komando 1 Kompi, Batalion Granit, dan beberapa tentaranya. Bom anti personel juga menghancurkan pasukan yang bersembunyi mengakibatkan korban meningkat. Serangan Al-Qassam ini memaksa Israel mengakui banyak kerugian di Beit Hanun. Sebagai informasi, gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, mengakhiri pertempuran sengit. Sementara mantan pejabat Israel, Giora Eilan, menyebut perang ini sebagai kegagalan besar bagi Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengonfirmasi tak ada laporan penjarahan konvoi bantuan di jalur Gaza sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Diketahui kesepakatan tersebut mengizinkan 600 truk bantuan memasuki Gaza setiap hari selama 6 minggu pertama. Juru bicara PBB, Jens Halerke, melaporkan selama 2 hari pertama tak ada serangan atau penjarahan terhadap pekerja bantuan. Dikabarkan pasukan Israel sebelumnya menuding Hamas atas penjarahan bantuan. Pada November 2024 silam, laporan Washington Post mengungkapkan kelompok terorganisasi mencuri bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Pasukan Israel juga membunuh anggota polisi Gaza yang mencoba mengamankan konvoi bantuan. Selain itu, pada Februari 2024, pasukan Israel membantai 112 warga Palestina yang mengantri untuk mendapat bantuan. Dilaporkan 915 truk bantuan masuk ke jalur Gaza pada Senin 20 Januari 2025 sejak hari kedua gencatan senjata. Sekira 630 truk bantuan telah tiba di Gaza pada hari Minggu, dengan sebagian besar menuju ke wilayah utara yang terdampak parah. Sementara gencatan senjata mengatur aliran bantuan termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan tewasnya seorang wanita setelah pasukan Israel mencegah dipindahkan ke rumah sakit. Insiden itu terjadi di pos pemeriksaan Beit Ainun, timur laut kota Al-Khalil pada Selasa 21 Januari 2025 malam. Diketahui wanita itu menderita gejala serangan jantung dan telah mengalami stroke berat. Mengutip Al-Mayadin dilaporkan, korban dirujuk dari pusat kesehatan Sair ke rumah sakit Al-Mezan di Al-Khalil. Namun pasukan Israel menahan ambulannya di pos pemeriksaan. Meski dipindahkan ke ambulan lain, wanita itu akhirnya meninggal dunia. Kerabatnya menyatakan bahwa wanita itu meninggalkan 6 anak. Pada hari yang sama, pasukan Israel memperketat kontrol militer di tepi barat hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan. Sementara Brigadir Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, melaporkan terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Israel di garis depan. Kelompok itu juga menargetkan pasukan Israel menggunakan alat peledak dan senapan mesin. Pejabat senior Hamas, Bassem Naim, mengungkapkan bahwa Hamas akan membentuk pemerintahan teknokratis untuk mengelola jalur Gaza. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri perpecahan politik dan meningkatkan upaya persatuan nasional.
Juru bicara Hamas di Iran, Khaled Al-Qadaumi, mengonfirmasi bahwa proposal pembentukan komite administratif teknokratis telah disetujui. Diketahui komite ini akan bertanggung jawab atas rekonstruksi, distribusi bantuan kemanusiaan, dan juga pemilu. Al-Qadaumi juga menyatakan pasukan sipil Hamas termasuk polisi akan terlibat dalam pemberian bantuan kepada warga Gaza. Sementara Hamas menegaskan pentingnya persatuan nasional untuk mengelola situasi di Palestina. Menurut Hamas, Gaza dan tepi barat tak akan dapat dipisahkan satu sama lain. Kelompok ini juga menolak laporan yang menyebutkan kemungkinan penguasaan Gaza oleh pihak non-Palestina. Selain itu, Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, berharap otoritas Palestina akan segera mengelola Gaza setelah perang dengan Israel selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.